Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Amma ba'd. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan air mani yang terdapat di pakaian? Apakah dibersihkan atau dibiarkan saja ketika hendak bertayamum? Ikhwan sekalian azakumullah, di sini pembahasannya beralih kepada pembahasan apakah air mani najis atau bukan. Mayoritas para ulama rahimahumullah mengatakannya najis. Dan sebagian para ulama rahimahumullah mengatakan tidak najis. Mereka yang mengatakan tidak najis berdalilkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau pernah mengorek air mani yang sudah mengering di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau cukup basahkan dengan ludah, kemudian dikorek dengan jari beliau, kemudian Rasulullah pakai pakaian tersebut. Tentunya di sana masih ada sisa air mani tersebut walaupun sedikit. Dan itu dalil oleh sebagian para ulama yang mengatakan dia tidak najis. Dan sebagian para ulama yang membantahnya, di antaranya Syekh Mubarakfuri rahimahullahu taala membantah, mengatakan najis. Dan perbuatan Aisyah tersebut tidaklah menunjukkan dia tidak najis, akan tapi dia menunjukkan keringanan, rukhsah di dalam mencuci najis tersebut. Sebagaimana seseorang yang berangkat ke masjid, sebagaimana Rasulullah SAW anjurkan, apabila seorang berangkat ke masjid dan dia melihat di sendalnya ada apa? Ada kotoran, maka cukup dia gosokkan ke atas tanah, kemudian dia sholat dengan menggunakan sendal tersebut. Tentunya digosokkan di tanah tetap masih ada kotorannya, masih ada sisanya walaupun sedikit, itu keringanan. Tapi dia kalau najis. Dan pendapatnya Syekh Mubarakfuri rahimahullah adalah pendapat yang saya yakini kuat sampai saat sekarang ini. Walaupun mayoritas para ulama mengatakan tidak najis. Wallahu taala alam. Kalau seandainya dia najis, maka tetap dia dibersihkan terlebih dahulu, dia bersuci terlebih dahulu dari najis dan baru dia bertayamum. Sebagaimana seorang yang hendak berwudu, maka dia dia bersihkan dirinya dari najis baru dia berwudu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, saya baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kehilangan uang 10 juta. Keluarga ada yang menyarankan ikhtiar. 1, baca Yasin 40 kali. Yang kedua, salat hajat. Yang ketiga, ke dukun dan lain-lain. Tapi saya hanya berikhtiar tawakal kepada Allah. Ustaz, mohon petunjuk, apakah ada cara agar membuka untuk si pencuri untuk mengembalikan uang saya? Pertama, saya akan terangkan ikhtiar. Ikhtiar ada 2. Ikhtiar yang diharamkan dan ikhtiar yang diperbolehkan. Sering memang orang beralasan ikhtiar untuk berbuat yang haram, karena dia tidak tahu ikhtiar terbagi 2. Kenapa kok demikian? Ya saya lagi ikhtiar. Kok mencuri? Ya namanya aja ikhtiar. Dikit-dikit ikhtiar. Ikhtiar terbagi 2. Ada yang haram, ada yang disyariatkan. Apabila seorang kehilangan, bukankah Rasulullah SAW mengajarkan doa? Minta kepada Allah untuk dikembalikan barang yang hilang. Di samping dia bertawakal, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Dia pilih waktu-waktu mustajab, berdoa kepada Allah, minta diberikan ganti
atau dikembalikan barang yang hilang. Wallahu ta'ala. Jika dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, mungkin hilangnya barang tersebut karena dosanya, atau setelah itu dia berdoa meminta Allah kepada Allah dan dia memilih waktu-waktu yang mustajab, kemudian dia juga bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan tawakal saja, tapi dia harus iringi dengan usaha, dengan berdoa, dan dengan sabaran. Allahu a'lam. Bolehkah salat sunat ba'da isya di rumah? Jawabannya boleh. Rasulullah SAW menerangkan seafdal-afdalnya salat sunat, seafdal-afdalnya salat selain salat fardu adalah salat sunat yang dilakukan di rumah. Pertanyaan selanjutnya, apakah menggunakan nama kunyah disunnahkan? Bolehkah menggunakan nama kunyah apabila belum memiliki keturunan dan belum menikah? Ya, kunyah sunnah, dan ini yang rajih. Dan ini yang rajih insyaallah taala. Dan ini yang diterangkan oleh beberapa orang para ulama, di antaranya Syekh kami yang mulia Syekh Khalid Ar-Raddadi yang mentahqiq kitab Syarhus Sunnah, dan juga diterangkan oleh Syekh kami yang mulia Syekh Muhammad Jamil Zainu dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Islamiyah atau dalam kitabnya Firqatun Najiyah, saya kurang ingat. Dan ini yang sunnah. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha minta kunyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kunyah kepada anak kecil yang bermain burung. Ya Aba Umair, madza fa'ala an-Nughair? Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Selama ini yang saya ketahui bahwa Nabi Isa ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti pada turunnya Dajjal. Apakah Nabi Isa ketika kedatangan tamu Rasulullah SAW di langit tidak dibangunkan? Ya kawan sekalian azakumullah, kita tidak tahu persis. Kita cuma tahu sebatas dalil. Dan memang Nabi Isa, pendapat yang rajih, dia ditidurkan. Lalu bagaimana dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam yang sudah diwafatkan? Dan kalau Rasulullah datang ke langit, mereka menjawab kedatangan Rasul. Itu adalah permasalahan gaib yang kita tidak bisa menduga-duga dan meraba-raba dengan akal. Kewajiban kita hanya beriman dengannya. Allahu a'lam. Apakah seorang wanita yang safar atau keluar rumah dibolehkan memakai perhiasan, gelang, kalung dan sebagainya? Dibolehkan dia memakai perhiasan selama perhiasan dia tersebut tidak kelihatan oleh orang lain atau tidak kedengaran bunyinya. Jadi seumpamanya seorang wanita tersebut memakai pakaian yang rapat, menutup perhiasannya, tidak ketahui yang tidak kedengar atau tidak kecium oleh orang lain, maka itu dibolehkan. Apabila kelihatan dan kedengaran, maka itu tetap dilarang. Allah berfirman, "Wala yadribna bi arjulihin yu'lamu ma yukhfina min zinatihin." Jangan seorang wanita memukulkan kakinya supaya diketahui ada perhiasan di kakinya, ada gelang di kakinya. Allah berfirman masih dalam ayat yang sama, "Wala yubdina zinatahun." Dan janganlah seorang wanita memperlihatkan perhiasannya illa ma dhahara minha, kecuali apa yang tampak bagi itu pakaian. Wallahu a'lam. Siapa sajakah yang ikut menanggung dosa orang yang minum minuman khamar? Seluruh yang memiliki andil dan saham sehingga khamar tersebut diminum, maka dia mendapatkan dosa. Pembuatnya, penjualnya, pengantarnya, dan semuanya. Bahkan terang oleh para ulama, seorang petani anggur, kalau seandainya dia tahu pembeli yang membeli anggur dia tersebut hendak membeli anggurnya untuk dibikin khamar, maka tidak boleh bagi dia untuk menjualnya.
mohon tolong perbedaan antara zikir dengan doa. Zikir ya ikhwan sekalian azakumullah dia lebih umum. Setiap doa adalah zikir. Setiap doa adalah zikir. Zikir dia mengingat Allah, menyebut Allah. Jadi mengingat Allah baik dengan menyebut namanya, atau dengan menyebut kebesarannya, atau dengan mengkaji ayat-ayatnya, atau dengan membaca firman-Nya, dia adalah zikir, dan termasuk doa adalah zikir. Allahu a'lam. Ketika memotong kambing, seseorang juga mengambil kulitnya untuk dimakan. Tapi cara mengambil kulitnya, kambing tersebut dipompa, kemudian disiram pakai air kapur dan bulunya dicukur. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah cara tersebut menzalimi binatang tersebut? Kalau seandainya masih hidup, ya zalim. Kalau seandainya masih hidup, kemudian dia dipompa atau dimasukkan air ke dalam mulutnya, sebagaimana dilakukan oleh para pencuri, memasukkan selang ke dalam mulutnya di saat hewan tersebut masih hidup, kemudian baru disembelih, sehingga tak kala ditimbang berat. Dan ini tidak dibolehkan, zalim. Bahkan Rasulullah SAW melarang seseorang mengasah pisau di depan hewan yang hendak disembelih, apalagi dengan melakukan kezaliman tersebut. Adapun jika seandainya hewannya sudah meninggal, maka tidak ada masalah di sana, insyaallah taala. Ya ikhwan, pertanyaan cukup, jangan ditambah lagi karena waktu kita sudah menunjukkan demikian. Bagaimana sikap kita apabila kita mengikuti imam yang di salah satu gerakannya terdapat perselisihan para ulama yang kedua-duanya memiliki dalil yang sahih? Apakah di sini kita mengikuti imam atau dengan pendapat yang rajih? Contohnya mungkin imam tatkala bangkit dari ruku' dia i'tidal. Jadi saat dia i'tidal dia bersedekap. Kedua-duanya ada dalil. Apakah kita mengikuti imam atau bagaimana? Yang saya pilih wallahu taala alam, kita memilih yang rajih karena kita mengamalkan apa yang kita yakini. Kalau seandainya kita yakini kita di sana tidak kita melepas, maka kita tentunya menyalahkan. Atau kita katakan orang yang bersedekah menyelisih sunnah. Maka pada saat tersebut kita mengamalkan apa yang kita yakini. Bagaimana cara mengqadha salat? Apakah setelah tahiyat akhir atau setelah salam? Bagaimana tata cara sesuai dengan sunnah Rasul? Dia salam dahulu, kemudian dia melakukan salat selanjutnya, mengqadha salat. Akan tapi ya ikhwan sekalian azakumullah, kalau seandainya penanya memaksudkan menjamak salat, maka sebagaimana yang saya katakan, umpamanya dia hendak menjamak salat zuhur dengan asar, maka dia salat zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat, kemudian dia salam, kemudian dia melaksanakan salat asar. Adapun mengqadha, qadha itu cuma ada pada saum. Qadha cuma ada pada saum, tidak ada pada salat. Kalau kita masuk masjid, wajib salat tahiyatul masjid. Saya ulangi Ustaz, kalau kita masuk masjid, wajib salat tahiyatul masjid. Bagaimana kalau seandainya orang sudah salat, apakah tidak ada salat tahiyatul masjid? Ya kawan, kalau bertanya aja. Jangan diputuskan dulu hukumnya baru bertanya. Tanya, apa hukum salat tahiyatul masjid? Kemudian bagaimana kalau seandainya masuk masjid, orang sudah sholat? Kan pertanyaan seperti ini kan lebih enak dan lebih beretika, beradab. Jangan sholat tahiyatul masjid wajib. Lalu bagaimana? Jangan ikhwan. Siapa yang mengatakan sholat tahiyatul masjid wajib? Di antara dalil yang membantahnya yaitu hadis yang barusan kita pelajari. Hiya khamsun wa hiya khamsun. Dia 5 sholat dan dia 50. Menerangkan di antara faedah yang ada di sana bahwasanya salat yang wajib dalam sehari semalam adalah 5 waktu. Tidak ada tahiyatul masjid di sini.
Memang ada ulama yang berpendapat wajib, tapi akan lebih marjuh. Sebagaimana sebagian para ulama juga mewajibkan sholat witir, akan tapi juga marjuh. Allah. Pertanyaan selanjutnya, jika dalam kurban orang yang memotong kurban tidak boleh menerima daging sembelihannya. Ini dikte pertama. Bagaimana dengan orang yang memotong hewan untuk akikah? Bolehkah kita berakikah memberi daging sembelihan tersebut kepada orang yang memotong hewan akikah tersebut? Enggak ya, kawan. Orang yang memotong hewan dia boleh menerima daging. Yang tidak boleh apa? Dia diberikan upah dari daging tersebut. Hanya tanya, kemudian bagaimana? Baik akikah, baik berkurban sama. Tidak orang yang menyembelih dan orang yang bekerja motong-motong, kita boleh kasihkan dia sebagai sedekah kita. Akan tapi upah untuk dia nggak boleh diambil upah tersebut daripada daging. Umpamanya ada ketentuan, siapa yang nyembelih dapat kepala, itu kan upah, nggak boleh. Makanya kata Rasulullah kepada Ali, nahnu nu'tihi min 'indina. Kita yang beri tukang sembelih dari diri kita, itu dari uang yang lain, bukan dari hewan sembelihan tersebut. Allahu a'lam. Apa hukum memakan makanan tempoyak? Dalam kurung hasil fermentasi buah durian. Betul, tempoyak fermentasi. Memang difermentasi untuk diambil alkoholnya apa tidak? Dudukkan dulu permasalahannya. Apakah ini memang proses fermentasi sengaja untuk mengambil alkoholnya atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau seandainya tidak fermentasi, maka dia tidak boleh dimakan. Kalau hasil fermentasi, maka dia tidak boleh dimakan. Sebatas mana kumis boleh dipotong? Yang melebihi bibir atau memotong habis? Dalam buku Bid'ah Tanpa Sadar, memotong kumis habis merupakan salah satu bid'ah. Bagaimana pemahamannya? Iya betul. Sebenarnya bukan memotong, mencukur, lebih tepat. Mencukur kumis habis, dia merupakan salah satu hal yang menyelisih syariat Islam. Karena Rasulullah bersabda, qassus syawarib, gunting. Gunting. Qassus syawarib, mencukur, memang gunting kumis. Kalau mencukur kumis, halq syawarib. Tapi yang diperintahkan adalah qassus syawarib, mencukur. Menggunting kumis. Jadi digunting, dirapikan dan sebatas bibir. Allahu a'lam. Jarak ke tempat pekerjaan saya adalah 25 km. Apakah saya termasuk musafir dan boleh mengqashar salat? Jarak tidaklah ukuran buat seseorang dikategorikan musafir atau tidak. Akan tapi dikategorikan kepada apakah dia telah dikatakan keluar dari suatu negeri atau bukan, menurut yang dipahami oleh masyarakat setempat. Apakah benar pendapat bahwa harta waris wajib ditanyakan kepada keluarga apabila belum dijelaskan atau dibagikan? Saya nggak paham maksudnya. Yang jelas apabila ada harta waris, maka dia wajib dibagikan secara harta waris. Bagaimana hukum harta orang tua perempuan kemudian meninggal? Maksudnya ibu tertinggal ayah, kemudian ayah mau menjual tanpa sepengetahuan anak laki-laki dan anak laki-laki membantah dan tidak menerima. Benarkah posisi ayah tersebut? Atau bisakah anak laki-laki tersebut membatalkan jual beli tersebut? Ya benar, bahwasanya apabila seorang ibu meninggal dan dia memiliki harta miliknya, maka wajib dibagikan secara harta waris, dan suami tidak berhak untuk mengambil total harta tersebut karena dia wajib dibagikan secara waris. Anaknya mendapat hak dan suaminya juga mendapatkan hak.
Bagaimana sikap kita apabila sholat di belakang imam yang tidak tumaknina? Ya, cari masjid yang lain. Ikhwan, tumaknina salah satu hal yang mutlak dalam sholat. Ini musibah yang menimpa umat seringnya dan banyaknya masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang imamnya tidak ada tumaknina. Imamnya tidak ada tumaknina. Allahu a'lam. Bagaimana cara seseorang yang telah terlanjur berjanji pada orang lain dan ia ingin membatalkan karena tidak sanggup memenuhi janji tersebut? Minta maaf. Dia minta maaf, minta keridhaan orang yang dia janjikan. Kemudian bolehkah kita bertayamum saja apabila kita sudah bertemu dengan air tapi air tersebut kotor? Kalau seandainya air tersebut tidak najis maka boleh bertayamum. Kita boleh berwudu dengannya. Kalau seandainya najis baru kita bertayamum. Karena kata-kata kotor di sini banyak lagi pembahasannya. Ada yang bau akar, ada yang bau. Selama dia bersih dari najis, maka kita boleh berwudu. Tolong jelaskan maksud hadis Rasulullah melarang sering menyisir dan merapikan rambut melainkan berselang hari. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Nasai. Saya enggak tahu apakah sahih atau tidak. Tolong penanya cek dulu hadisnya sahih atau bukan. Setelah mengikuti kajian salaf, saya jadi menutup diri terhadap kajian lain, seperti mendengarkan ceramah Agim, Uji, siapa? Uji, dan lain-lain yang bukan salaf. Bagaimana menurut Ustaz dengan tingkah saya yang berubah ini? Ya ikhwan sekalian azakumullah, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang yaitu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya. Ikhwan, kita lihat mana yang bermanfaat. Usia kita singkat, waktu memburu kita. Sementara masih banyak pekerjaan-pekerjaan ilmiah, masih banyak ilmu-ilmu agama yang belum kita pelajari, yang kita masih jahil dengannya, yang kita mungkin masih keliru banyak. Oleh karena demikian, apabila kita melihat ingin kita belajar, maka belajar, cari yang ilmiah, yang berfaedah buat kita. Jangan sia-siakan waktu kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, siapapun juga dia. Allahu a'lam. Bagaimana solusi ketika sifat pemarah, sensitif, dan suka ngambek yang berlebihan datang menyerang dan mengorbankan orang lain? Orang jadi terkena imbas sifat di atas. Ya ikhwan sekalian azakumullah, datang salah seorang sahabat kepada Rasul. Kemudian dia minta wasiat, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikan saya wasiat. Apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Dia minta yang kedua, ya Rasulullah, wasiatkan kepada saya. Rasulullah ulangi, la taghdab. Yang ketiga pun sama, la taghdab, jangan marah. Ya ikhwan sekalian azakumullah, berapa banyak kemungkaran yang terjadi, berapa banyak kemaksiatan yang terjadi di saat seseorang marah. Kadang dalam marahnya dia mengucapkan perkataan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau dia mengucapkan perkataan yang dosa, atau dia memutuskan tali silaturahim. Nah, solusinya seseorang belajar menuntut ilmu. Apa akibat daripada marah tersebut? Bagaimana marah berikutnya dalam syariat Islam? Bagaimana seseorang hidup, apakah dia hidupnya untuk marah saja atau bukan? Lihat bagaimana yang bermanfaat buat dirinya. Dia pelajari kepentingan sabar, bagaimana sabarnya Rasulullah, bagaimana sabarnya para ulama, para tabi'in, para imam, dan bagaimana mereka menjauhkan diri daripada marah. Sungguhnya marah tersebut adalah perbuatan syaitan. Makanya tatkala Rasulullah SAW melihat dua orang yang saling marahan, kata Rasulullah, saya mengetahui suatu ucapan yang kalau seandainya dia ucapkan maka akan pergi marahnya. Apa dia yang diajak oleh Rasulullah? Berta'awudz, a'udzubillah minasyaitonir rajim, menunjukkan bahwasanya marah tersebut berasal dari syaitan. Apakah pantas dia menjaga syaitan dalam dirinya?
berteman dengan syaitan tidak. Wallahu a'lam. Apakah pacar atau inai yang dipakai di kuku termasuk perhiasan pada wanita dan wajib ditutup dari laki-laki ajnabi? Allah Ta'ala alam. Apakah dia perhiasan atau tidak? Dan di samping ada anjuran Rasulullah untuk wanita memakai inai. Ada anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memakai inai. Sebagaimana tatkala Rasulullah duduk, tatkala seorang wanita menyodorkan sesuatu dari belakang tabir dan Rasulullah kaget. Kata Rasulullah, ini tangan laki-laki atau tangan perempuan? Allah alam, apakah tangannya kekar atau gimana? Kata wanita itu perempuan ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, kalau perempuan kenapa tidak diberikan ini? Ini adalah anjuran Allah Ta'ala alam. Dan secara hukum seorang wanita menjaga dirinya dari seluruh hal yang bisa menimbulkan fitnah. Kalau seandainya dia melihat fitnah di sana, maka sebaiknya dia hati-hati. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.